Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Melihat Yuho dengan sukarela mendarat di tangan Ditian, penatua Suan sangat geram dan berteriak dengan marah ke langit. Ditian, aku bersumpah pada statusku sebagai Master Pavilion Dewa Laut. Aku akan sepenuhnya menghancurkan semua monster roh di hutan Stardo jika kau berani menyakitinya. Ditian dengan dingin menjawab, aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan Shrek lolos. Aku akan membunuh kalian semua. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kalian berencana untuk mengubah seluruh hutan Stardo menjadi mayat. Aku bisa melakukan itu. Huo Yuhao tiba-tiba berkata dengan dingin, dan niat spiritual ini akurat masuk ke pikiran Ditian. Aku memiliki warisan pengorbanan Kaisar Binatang. Aku sekarang mengendalikan kekuatan takdir yang pernah ia kendalikan. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu atau memutuskan takdirmu, namun aku setidaknya bisa memutuskan takdirku sendiri. Aku bisa mengakhiri takdirku sendiri dengan sebuah pikiran dan mati begitu saja. Ketika itu terjadi, aku akan mengakhiri takdir hutan Stardo juga. Dewa Binatang, apakah Anda percaya pada takdir? Huo Yuhao mengucapkan kalimat terakhir kata demi kata. Setiap kata yang dia katakan dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Apakah kau mengancamku? Ditian meraung marah. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, Anda bisa mengatakannya seperti itu. Jika Shrek dihancurkan, hutan Stardo akan mengikutinya. Sebagai Dewa Binatang, bukankah kamu akan memikirkan rakyatmu? Ditian dengan marah berkata, kota Shrek telah merugikan rakyatku selama bertahun-tahun. Perseteruan darah ini hanya bisa dicuci bersih dengan darah manusia. Huo Yuhao membentak, kalian semua pantas menerimanya. Jika Anda tidak memimpin pasukan binatang roh untuk menyerang kami, Anda tidak akan menderita kerugian besar seperti ini. Namun Anda masih memiliki setengah dari rakyatmu. Hutan Stardo masih dapat mempertahankan keseimbangan ekologisnya. Mari kita abaikan saja fakta bahwa kematianku akan mengakhiri takdir hutan Stardo. Tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak monster roh di luar kota saat ini yang dapat bertahan setelah kamu menghancurkan Shrek? Akankah ketiga kerajaan di benua Doulo melepaskan kalian semua? Bagi mereka, hutan Stardo adalah gudang harta karun yang sangat besar. Bahkan setelah kamu menghancurkan Shrek, hutan masih akan menderita kerugian besar. Tiga kerajaan akan menemukan ini sebagai kesempatan yang fantastis. Hutan Stardo akan hancur jika Shrek dihancurkan. Kamu masih akan memiliki harapan jika mundur sekarang. Ditian tiba-tiba menjadi tenang dan mata emasnya juga semakin dalam. Dia berhenti meraung dan berinteraksi dengan Huo Yuhao menggunakan niat spiritualnya juga. Ya, kau benar. Namun apakah kau yakin manusia tidak akan menghancurkan kami? Bahkan jika kita mundur sekarang, kau salah. Mereka masih akan terus menargetkan kami. Manusia sangat serakah. Sekarang, setelah hutan Stardo sangat menderita, kami tidak akan bisa melindungi diri di masa depan. Ketika alat jiwamu menjadi lebih kuat, akankah ada ruang untuk kelangsungan hidup binatang roh? Meski pengorbanan Kaisar Binatang adalah salah satu alasan kami memulai serangan binatang roh ini, itu bukan satu-satunya alasan. Lebih penting lagi, kami merasa perlu untuk menghentikan evolusi kalian sebelum kami menjadi budak dan dihancurkan. Huo Yuhao terkejut dengan ketenangan Ditian yang tiba-tiba. Dia tidak lagi terdengar gila seperti sebelumnya. Atau mungkin dia benar-benar tidak perlu mengamuk sama sekali. Dewa Binatang, aku punya pertanyaan untukmu. Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia jelas bahwa Ditian akan dapat dengan jelas merasakan undulasi spiritual darinya. Tidak peduli seberapa kecilnya itu. Tanyakan saja, jawab Ditian. Namun Yuhao bisa melihat jejak kesepian di mata emasnya yang besar. Yuhao bertanya, kamu adalah raja dari semua binatang roh, pelindung semua binatang roh, dan
binatang roh nomor satu, seperti yang dinilai oleh manusia. Namun kamu harus mengakui bahwa manusia lebih cerdas daripada binatang roh. Apakah aku benar? Ditian menjawab, ya kamu benar. Kalau tidak, manusia tidak akan dapat berevolusi dari posisi mereka sebagai mangsa menjadi seperti sekarang ini. Hanya dalam beberapa puluh ribu tahun, meskipun aku tidak mau mengakuinya, manusia memang penguasa seluruh benua. Wu Yuhao berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa manusia tidak menyadari ketidakseimbangan yang timbul antara manusia dan binatang roh ketika instruksi jiwa menjadi populer dan jumlah master roh dan instruksi jiwa meningkat? Mungkin sebagian besar master roh dan instruksi jiwa mengabaikan ini karena minat mereka sendiri, tetapi pasti ada beberapa orang dengan pandangan jauh ke depan yang telah mengalami dan mengenali masalah ini, bukan? Lagi pula, apa gunanya bagi manusia jika binatang roh dihancurkan? Kami akan kehilangan sumber cincin roh kami. Jika tidak ada mas roh di masa depan, profesi ini akan selamanya hilang dari sejarah. Ini akan sangat berbahaya bagi pengembangan mas roh dan instruksi jiwa. Setelah terdiam beberapa saat, Titian berkata, jadi apa? Apakah manusia mampu menghentikan keserakahan para mas roh dan instruksi jiwa dan berhenti berburu serta membunuh binatang roh? Yuhao menjawab, aku tidak mungkin melakukannya. Setiap makhluk hidup tamak dengan caranya sendiri. Tidak ada yang mau memberikan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Harapanmu adalah bahwa manusia akan berhenti mengejar cincin roh, tetapi itu tidak mungkin. Kami hanya bisa menyelesaikan masalah tentang bunga menggunakan bunga. Ditian tertegun. Apakah kamu mengatakan memiliki cara untuk menyelesaikan masalah dengan cincin roh? Wu Yuhao menjawab, aku tidak yakin, tetapi kita bisa mencobanya. Bisakah kau rilekskan penindasanmu padaku? Aku tidak akan lari kalau tidak. Aku tidak akan muncul. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan. Melihat betapa tulusnya Wu Yuhao, Ditian perlahan mengangguk dan mengendurkan cengkeramannya pada Wu Yuhao. Pada saat yang sama, ia menarik kembali beberapa penindasan yang ia paksa pada Yuhao. Yuhao merasa lebih santai pada saat ini. Meskipun dia telah membuat awal yang baik, dia tidak berani mengendur. Dia jelas menyadari bahwa Dewa Binatang mungkin meletus kapan saja jika dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah. Segalanya juga sangat sunyi di bawah. Penatua Suan, Penatua Mu, dan orang-orang kuat lainnya dari Shrek menonton dengan tegang. Keheningan Ditian yang tiba-tiba membuat mereka sedikit aneh. Tetapi mereka tidak bergerak melihat bahwa Dewa Binatang belum membunuh Yuhao. Tubuh Doulo Dubushi kini sudah merangkak bangkit kembali. Dia tampak sangat menyedihkan sekarang. Dia tidak berharap Dewa Binatang begitu kuat. Ketika Ditian melepaskan kekuatan penuhnya, Dubushi merasa bahwa dia benar-benar tak tahan. Para guru dari Akademi Shrek dengan cepat mengatur para siswa, sementara tentara pertahanan kota bermeditasi dan beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi setiap kekuatan jiwa yang mereka pulihkan akan memberi Shrek secercah harapan tambahan. Garis cahaya putih bersinar dari mata Wu Yuhao. Pada saat berikutnya, sosok mungil muncul di depan Wu Yuhao. Itu adalah seorang wanita muda yang terlihat berusia sekitar 14 tahun atau 15 tahun dengan niat dingin yang tak terbatas. Namun, di matanya seperti ada kekurangan kecerdasan. Ini adalah... Meskipun Ditian berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih tertegun ketika melihat Putri Salju. Bagaimanapun, dia dilepaskan dari mata Wu Yuhao. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa ini bukan semacam keterampilan jiwa. Jiwa bela diri Wu Yuhao telah diaktifkan. Satu cincin roh merah dan oranye emas perlahan naik di sekelilingnya. Saat dia melihat cahaya berbeda ini, Ditian memiliki ekspresi bingung. Yuhao berkata, aku adalah Master Roh yang berbeda. Aku memiliki jiwa bela diri kembar dan ini adalah jiwa bela diri keduaku. Permaisuri Kalajengking Giok Es. Wu Yuhao juga bisa membuat permaisuri es dan Tianmeng muncul, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika dia menghadapi Ditian sebelumnya, dia bisa merasakan kebencian Tianmeng terhadapnya. Itu tak terlupakan. Tidak dilakukan lagi. Ditian adalah dalang yang telah dengan paksa mencoba merebut akumulasi jutaan tahun Tianmeng. Adapun permaisuri es, Wu Yuhao ingin menyembunyikan keberadaannya karena permaisuri es sadar jika dia mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan, hal-hal akan berubah menjadi tidak produktif.
Titian mengangguk ketika dia merasakan aura es pamungkas yang datang dari tubuh Yu Hao. Kau memang diberkati oleh es pamungkas. Apakah ini wanita salju langit es? Titian menjadi sedikit tidak pasti. Wo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, dari warna cincin rohku, Anda dapat mengatakan bahwa ini bukan keterampilan jiwa yang sederhana. Tidak bisakah Anda tahu siapa dia? Dengan pemikiran dari Wo Yu Hao, putri salju bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya pedang biru tua melesat seperti sambaran petir ke dahi Titian. Saat dingin yang mengerikan mendekat, mata Titian bersinar dengan cahaya keemasan sebelum cahaya pedang dihancurkan. Namun, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa itu adalah niat dingin yang sangat akrab. Apakah ini permaisuri salju yang tak tertandingi dari utara? Kamu adalah permaisuri salju langit es. Titian berseru saat dia melihat putri salju di depannya. Wanita salju melayang di udara, tetapi dia tidak bergerak dari posisinya. Dia secara alami tidak akan bereaksi terhadap pertanyaan Titian. Tatapan Titian dengan cepat bergeser ke tubuh Wo Yu Hao dan itu berubah tajam. Bagaimana ini mungkin? Mengapa permaisuri salju ada di tubuhmu? Apa hubungannya antara kalian? Dia sepertinya tidak sadar. Wo Yu Hao mengangguk dengan lembut. Situasi sang permaisuri mewakili harapan untuk masa depan antara manusia dan monster roh. Aku bertemu dengannya di... Wo Yu Hao mulai menceritakan bagaimana ia pertama kali menemukan embrio permaisuri salju dan mengubahnya menjadi roh. Ia bahkan tidak menyembunyikan kebenaran tentang keberadaan penatua Yilai Kese. Dia bahkan berbicara tentang demi-plan spektralnya. Dia hanya menyembunyikan keberadaan permaisuri es dan Tianmeng. Titian diam-diam mendengarkan cerita Yu Hao, tetapi emosinya bergelombang. Namun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dan Yu Hao tidak bisa mengatakan apapun dari emosinya atau sorot matanya. Apa yang Yu Hao yakini tentang ini adalah bahwa monster roh memperhatikan kata-katanya. Titian berseru, namun kau masih gagal pada akhirnya. Permaisuri salju kehilangan kesadarannya. Bagaimana roh yang kau bicarakan dianggap sukses? Wo Yu Hao dengan tenang menjawab, ya, Anda benar. Aku tidak dapat menjamin bahwa proses menjadi roh dapat berhasil, namun bagaimana kita dapat menentukan keberhasilan percobaan ini? Hanya melalui satu percobaan. Kita hanya dapat memastikan keuntungan sukses dengan lebih banyak upaya. Namun, setidaknya kami telah menemukan rute baru yang bisa diambil. Permaisuri salju memberikan 4 cincin roh. Aku tidak membunuh binatang roh apapun untuk keempat cincin roh ini. Itu dengan sukarela ditawarkan kepadaku oleh permaisuri salju. Dan itu, keberadaan rohku lebih bermanfaat bagiku daripada memiliki cincin roh. Inilah yang aku maksud ketika aku mengatakan bahwa masalah bunga hanya dapat diselesaikan dengan bunga. Jika seorang master roh dapat memperoleh roh, dia tidak akan membutuhkan cincin roh pada peringkat tertentu. Selain itu bahkan lebih bermanfaat baginya. Pada saat yang sama, roh dapat membawa lebih dari satu cincin roh, dan itu bahkan dapat dikontrol oleh manusia dan binatang roh bersama-sama. Seorang mas roh mungkin mengejar cincin roh tingkat tinggi, tetapi bagaimana dengan instruksi jiwa? Selain itu, jika binatang roh tingkat atas digunakan untuk bergabung dengan seorang mas roh untuk menciptakan roh, dan binatang buas itu kompatibel, mengapa tidak mau mendapatkan lebih banyak cincin roh dari itu? Inilah yang kami teliti. Sayang sekali, kita tidak bisa menyelesaikan penelitian ini sendiri. Alasannya sangat sederhana. Kita merasa sangat sulit untuk menemukan binatang roh yang berada di ambang kematian, dan juga binatang roh yang bersedia mempercayai kami. Sampai batas tertentu, roh permaisuri salju gagal karena embrio permaisuri salju terjebak dalam situasi khusus di mana ia berada di ambang meledak. Pada saat itu, sudah sulit bagi kami untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati. Namun, aku yakin berhasil jika kita membuat perjanjian. Inilah sebabnya aku berharap untuk menerima bantuan binatang roh untuk penelitian masa depan dalam aspek ini. Jika Anda bersedia secara pribadi menemukan beberapa monster roh yang berada dalam kondisi ini untuk bergabung dengan beberapa monster roh manusia kami yang telah mencapai kemacetan,
Anda dapat membantu memperpanjang kehidupan monster roh tersebut. Meskipun mereka mungkin hanya dapat bertahan hidup selama 100 tahun, dengan mengikuti seorang monster roh, mereka setidaknya akan dapat mengalami dunia ini dengan cara yang berbeda. Kehidupan mereka dapat diperpanjang untuk periode waktu yang sedikit lebih lama, yang seharusnya lebih baik daripada sekedar mati. Jika penelitian ini berhasil, monster roh akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Setiap monster roh bahkan dapat menunggu sampai kekuatan jiwa mereka menumpuk ke standar yang memadai sebelum bergabung dengan roh. Aku bahkan berharap jika roh dapat memberikan cincin roh yang cukup bagi kami. Ketika monster roh dan instru jiwa membutuhkannya pada tahap tertentu, mereka dapat secara aktif bergabung dengan cincin roh itu. Dengan cara ini, manusia dan binatang roh mungkin tidak menjadi musuh di masa depan, tetapi teman yang saling mengandalkan. Aku akan puas jika kita mencapai hasil seperti ini. Yu Hao tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa cita-citanya sedikit kontradiktif dengan cita-cita binatang roh dan manusia. Dewa binatang membutuhkan waktu untuk berpikir dan memahami niatnya. Dia berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang. Ketika dia terbang dari tembok kota selatan hari ini, dia sudah mengabaikan hidupnya sendiri. Tidak peduli apa yang difikirkan orang lain, dia percaya bahwa dialah yang telah membawa bencana ini. Jika dia tidak bisa menghentikan bencana ini, dia bersedia mati untuk Shrek. Wu Yuhao yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya memiliki pemikiran lain. Hambatan terbesar untuk penelitian tentang roh adalah apa yang dia sebutkan sebelumnya. Tidak ada cukup monster roh sekarat yang bersedia bekerja sama. Jika dia bisa meyakinkan dewa binatang, itu akan sangat bermanfaat bagi penelitiannya tentang roh. Ditian diam beberapa saat. Setelah beberapa waktu dia perlahan mengangkat kepalanya. Aku belum pernah mendengar hal-hal yang kamu sebutkan padaku. Aku tidak tahu apakah kau mencoba menipuku. Namun aku dapat memberitahumu bahwa aku akan mengambil resiko segalanya untuk menghancurkan Shrek jika kau membohongiku. Kali ini kami memang menderita kerugian besar, namun kota Shrek tidak akan lagi memiliki perlindungan pohon emas jika ada waktu berikutnya. Apakah kau bersedia mengikutiku ke hutan Stardo untuk mencoba penelitianmu? Kau perlu membuktikan kata-katamu dengan tindakan. Aku bersedia. Wu Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Ditian mengangguk dan berkata, baiklah, kau akan mengikutiku dan tetap di hutan Stardo. Singa emas bermata 3 sudah mati dan kau membawa takdir hutan bersamamu. Mulai sekarang jika kau tetap di hutan dan melanjutkan penelitianmu pada roh, aku akan menarik gelombang binatang buas ini sekarang. Wu Yuhao terdiam sesaat lalu berkata, Dewa binatang, aku pasti akan melanjutkan penelitianku pada roh, namun aku tidak bisa selalu tinggal di hutan Stardo. Masih banyak hal yang harus aku lakukan dan dengan demikian, aku tidak bisa membuat janji itu kepadamu. Aura Ditian tiba-tiba menjadi lebih mendominasi. Apakah kau pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Sorot mata Yu Hao juga berubah tajam. Aku juga tidak bernegosiasi denganmu. Dua pasang mata yang bertemu benar-benar tidak proporsional, namun Yu Hao tampaknya tidak kalah dengan Ditian dalam hal aura. Jika Dewa Binatang dapat mempertahankan ketenangannya, itu berarti bahwa dia bersedia untuk memikirkan masa depan hutan Stardo. Setidaknya, dia tidak akan langsung membunuh Wu Yuhao. Inilah yang menjadi sandaran Wu Yuhao saat ini. Ditian berkata, ikuti aku kembali ke hutan dulu. Tunggu sebentar. Wu Yuhao tiba-tiba berkata, apalagi yang ingin kau katakan? Emosi Dewa Binatang tampaknya berada di ambang pengapian. Wu Yuhao menjawab, aku ingin mengatakan beberapa kata kepada penatua dan seniorku dari Akademi Shrek. Jika Anda hanya membawaku pergi seperti ini, aku yakin bahwa Akademi akan bergerak ke hutan ketika mereka memulihkan vitalitas. Mereka bahkan mungkin mengundang semua individu kuat dari seluruh benua untuk menargetkan hutan. Apakah Anda benar-benar ingin melihat itu terjadi? Ditian terkejut sesaat, lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal dan kamu juga memenuhi syarat untuk melakukannya. Baiklah, aku akan memberimu beberapa menit. Kau dapat berbicara dengan mereka sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau.
karena aku kan selalu menemanimu.